Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 0,41% ke level 7.898,37 di akhir perdagangan akhir pekan lalu. Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa. Indeks harga saham gabungan berbalik melemah usai tembus level intraday tertinggi sepanjang masa di level 8.017. Dalam sepekan terakhir, IHSG sudah melesat 4,8% di tengah masuknya aliran dana dari investor asing dalam sepekan terakhir mencapai 4,06 triliun rupiah. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 0,41% ke level 7.898,37 di akhir perdagangan akhir pekan lalu. IHSG berbalik melemah setelah secara intraday menyentuh level rekor tertinggi baru sepanjang masa dengan menembus level 8.000-an, tepatnya di level 8.017,68. Dalam sepekan terakhir, IHSG sudah melesat 4,84%. Lonjakan ini tak luput dari masuknya aliran dana dari investor asing. Dalam sepekan terakhir, net buy investor asing mencapai 4,86 triliun rupiah. Indeks sektoral yang menguat adalah sektor teknologi naik 1,96% dan sektor kesehatan menguat 0,71%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor infrastruktur turun 2,20%, sektor energi melemah 1,09% dan sektor barang baku koreksi 0,87%. Emiten konglomerasi saham DCII kembali jadi penopang utama IHSG, ditutup menguat 6,91% di level Rp359.900 per saham dan menyumbang 25,05 indeks poin. Saham BBRI ditutup menguat 1,48% di level Rp4.120 per saham. Saham DSSA ditutup menguat 0,65% di level Rp92.600 per saham. Sementara itu, saham Prajogo Pangestu Brand ditutup melemah 5,15% di level Rp8.750 per saham, jadi pemberat terbesar IHSG. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Mahendra Siregar menilai tren penguatan IHSG merupakan cerminan dari kinerja fundamental perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kenaikan indeks tidak hanya mencerminkan kinerja perusahaan-perusahaan besar, namun juga perusahaan berukuran menengah. Selain itu, penguatan IHSG juga menggambarkan perkembangan sentimen pasar terhadap kondisi yang lebih luas, yakni ekonomi makro dan global, yang memberikan sedikit kepastian setelah sempat terjadi kekhawatiran pasar. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, pidato Chairman The Fed Jerome Powell pada simposium ekonomi di Jackson Hole menjadi hal yang dinanti pasar untuk mendapatkan sinyal mengenai arah suku bunga acuan The Fed. Adapun pasar sudah sepenuhnya memasukkan ekspektasi pemangkasan suku bunga pada September dan di saat yang sama tekanan dari Gedung Putih kepada The Fed juga meningkat untuk melonggarkan kebijakan moneter. Pidato Ketua The Fed Jerome Powell pada simposium ekonomi di Jackson Hole dapat menentukan langkah pemangkasan suku bunga pada September. Acara tahunan tersebut kerap menjadi ajang bagi para pembuat kebijakan untuk memberi sinyal arah suku bunga. Tahun lalu, Powell mengisyaratkan pergeseran menuju pemangkasan suku bunga dengan menyatakan waktunya telah tiba bagi kebijakan untuk menyesuaikan dan keyakinannya semakin kuat bahwa inflasi berada di jalur menuju target 2%. Wall Street secara luas memperkirakan The Fed akan kembali memangkas suku bunga pada September setelah menahan diri selama beberapa bulan seiring dampak tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap perekonomian. Tekanan besar dari Gedung Putih untuk melonggarkan kebijakan moneter juga meningkat setelah Trump menunjuk seorang gubernur baru yang lebih dovish ke Dewan Gubernur. Namun Powell kali ini diperkirakan tak akan memberi sinyal yang terlalu jelas. Sejumlah analis menilai pemangkasan suku bunga bulan depan belum sepenuhnya pasti. Mengingat inflasi masih di atas target 2%, The Fed dan terus mendapat tekanan dari tarif impor. Di sisi lain, pasar sudah sepenuhnya memasukkan ekspektasi pemangkasan suku bunga September, artinya jika The Fed menunda, pasar akan merespon seolah-olah ada kenaikan suku bunga. Berbagai sumber IDX Channel. Harga minyak melonjak sekitar 1% pada Senin setelah perundingan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mitranya dari Ukraina menyusul pertemuan puncak Amerika Serikat Rusia di Alaska yang belum menghasilkan keputusan. Minyak mentah berjangka Brent ditutup menguat 1,14% menjadi $66,6 Amerika per barrel.
Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate naik 0,99% menjadi 63,42 dolar Amerika per barrel. Pada pekan lalu Brent melorot 1,1%, sementara WTI anjlok 1,7%. Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu di Gedung Putih pada Senin untuk membahas cara mengakhiri perang Rusia di Ukraina. Sebelumnya KTT Alaska berakhir tanpa kesepakatan untuk menyelesaikan atau menghentikan perang, meski Trump muncul dari pembicaraan yang lebih sejalan dengan Moskow dalam mengupayakan kesepakatan damai alih-alih gencatan senjata terlebih dahulu. Ya, berikutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, indeks utama Wall Street relatif stagnan pada perdagangan Senin setelah kesulitan mencari arah, sementara investor menunggu serangkaian laporan keuangan perusahaan dari raksasa retail untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk tentang kondisi ekonomi serta simposium tahunan Federal Reserve di Jackson Hole. Pada perdagangan Senin, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,08% menjadi 44.911. Indeks S&P 500 terkoreksi 0,01% menjadi 6.449 dan indeks Nasdaq Composite naik 0,03% ke level 21.629. Sementara itu bursa Eropa bergerak flat menjelang pertemuan Ukraina-Amerika Serikat dengan pasar menanti kejelasan terkait potensi kesepakatan damai pasca KTT Rusia-Amerika Serikat yang belum menghasilkan terobosan. Indeks regional sebagian besar ditutup melemah. Indeks FTSE 100 Inggris menguat tipis 0,21% menjadi 9.157. Indeks DAX Jerman turun 0,18% menjadi 24.314 dan CAC 40 Prancis melemah 0,5% menjadi 7.884. Pemirsa, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% di tahun 2026. Ya, optimisme pemerintah didasari oleh strategi pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan peran APBN yang lebih proporsional di tahun depan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tahun 2026 menjadi tahun proporsional bagi peran APBN bagi perekonomian, di mana APBN akan diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik bagi rakyat. Sedangkan untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi dan memberikan keuntungan komersial, pemerintah akan mengoptimalkan peran Danantara, termasuk melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis dan kolaboratif. Dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5%. Suku bunga SBN di kisaran 6,9%. Nilai tukar berada di kisaran rupiah 16.500 rupiah per dolar.